Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya saat ini akan mempresentasikan mengenai laporan kerja praktek saya, yaitu dengan judul proses perakitan kontrol valve dan dengan panel kontrolnya ya. Untuk saat ini saya untuk proses kerja praktek dilakukan di PT Bukit Oase atau lebih dikenal dengan PT Boiler. Nah, untuk materi presentasi saya akan sampaikan yaitu ada 5 bab: pendahuluan, prosedur perusahaan, kemudian dasar teori, pembahasan, dan penutup. Nah, pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang, penyelesaian masalah, dan tujuan. Nah, latar belakang di sini saya mengambil latar belakang 3 hal ya. Yang pertama, bahwa kontrol valve merupakan salah satu perangkat kendali atau kontrol di sebuah industri, baik di industri manapun, sebagai perangkat kontrol untuk distribusi sistem distribusi fluida. Nah, kontrol valve ini dilengkapi dengan sebuah perangkat instrumentasi, yaitu sebuah posisioner, di mana perangkat instrumentasi ini merubah nilai sinyal perintah berupa arus 4-20 mA ke dalam pressure untuk mengatur pembukaan kontrol valve. Nah, tentu ini merupakan sebuah sistem yang perlu diketahui atau mungkin dipelajari nantinya secara lebih dalam lagi, tidak pada presentasi kali ini. Setidaknya untuk saat ini saya akan berbagi informasi mengenai cara perakitan kontrol valve dan kontrol panelnya sebelum kontrol valve tersebut dan panel tersebut dikirim atau dilakukan FAT bersama dengan customer. Nah, masalah yang akan kita bahas adalah cara perakitan kontrol valve dengan posisioner, kemudian perakitan kontrol panel, dan proses uji coba kontrol panel dan kontrol valve. Nah, tujuannya adalah yang pertama, melaporkan hasil kerja praktek saya selama di PT Bukit Oase. Yang kedua, mengetahui proses yang telah dikerjakan atau bagaimana proses yang terjadi di PT Bukit Oase sendiri, mulai dari manajemen, kemudian proses pekerjaan, bagaimana cara kerja, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita saling berbagi informasi. Semoga informasi ini dapat membantu menambah pengetahuan kita supaya kita lebih berkembang. Nah, berikutnya adalah profil perusahaan, yaitu PT Bukit Oase sendiri memiliki visi yaitu inovasi sebagai masa depannya. Untuk misi yaitu terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Nah, mereka berharap dengan selalu belajar, semoga ada inovasi atau perkembangan dari teknologi, terutama dalam bidang kontrol valve ini atau valve tersebut. Nah, PT Bukit Oase sendiri berdiri pada 21 Januari 1995. Untuk saat ini sudah berlokasi di kawasan pergudangan Taman Tekno, Blok E3 nomor 18 untuk workshop 1 dan main office. Kemudian ada juga di Blok C3 45 dan Blok E3 nomor 29. Itu untuk workshop yang baru. Kemudian kita PT Bukit Oase sendiri memiliki kantor cabang untuk saat ini di Bandung dan Sidoarjo. Nah, kemudian untuk bidang usaha, PT Bukit Oase sendiri yaitu sebagai distributor resmi ARI Armaturen, tetapi juga memiliki brand lain ya, sebagai brand yang dijual, antara lain ada OMV, ada ADKA, ada Duyar, ada ANDT, kemudian ada IFAS, ada AS Schneider, dan sebagainya. Nah, tetapi tidak hanya sebagai supplier atau distributor, PT Bukit Oase juga meliputi servis yang meliputi perbaikan, kemudian inspeksi, kemudian pengecekan instalasi, kemudian memberikan saran atau masukan sebagai meningkatkan kualitas sistem distribusi fluida tersebut. Nah, customer segmennya yaitu oil and gas, kemudian beverage, petrochemical, general industry, dan industri lainnya yang menggunakan sistem distribusi fluida tersebut. Nah, untuk dasar teori yaitu ada 4
item yang akan saya sampaikan, ada linear control valve, ada diaphragm actuator, kemudian ada IP positioner, dan controller. Nah, control valve itu sendiri apa? Control valve merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk melakukan kontrol atau pengendalian terhadap aliran fluida pada sistem distribusi fluida. Nah, untuk control valve di depan presentasi ini adalah linear control valve. Kenapa dibilang linear? Karena dia bergerak hanya dengan cara naik dan turun saja, atau stand sliding. Nah, dengan secara struktural dia dibilang sebagai linear. Nah, control valve adapun yang disebut sebagai rotary, dia bergerak secara berputar dari 0 derajat ke 90 derajat. Nah, tetapi yang kita gunakan saat ini adalah yang linear. Nah, control valve ini digunakan untuk mengatur parameter pada fluida tersebut, yaitu meliputi flow, ya, flow capacity, berapa debit air atau debit fluida yang diperlukan pada suatu proses, kemudian pressure. Pressure tidak sepenuhnya digunakan, ya, hanya beberapa. Kemudian temperatur, misalkan oil panas, kemudian ada steam, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah dia menggunakan aktuator berupa diaphragm aktuator. Diaphragm aktuator sendiri apa sih? Ya, diaphragm aktuator merupakan pneumatik, ya, aktuator yang menggunakan prinsip pneumatik yang membuat ruangan menggunakan suatu membran atau karet atau diaphragm, ya. Ini ada gambarnya, tidak terlalu jelas. Ini yang karet warna hitam, yang tengah ini adalah karetnya, ya. Jadi ketika ada dimasukkan angin dari bawah sini, kemudian mengisi ruang yang di bawah ini. Nah, dia menggunakan spring untuk mengatur sinyalnya atau kekuatan atau pressure untuk mengendalikan control valve supaya control valve dapat menutup dengan baik alirannya. Nah, dia dalam contoh kasus ini, di sini ada spesifikasi yaitu memiliki travel atau pergerakan sebanyak 30 mili untuk full close menuju full open. Dia memiliki travel atau pergerakan sebanyak 30 mm. Kemudian memiliki sinyal yaitu 0,8 sampai 2,4 bar. Apa artinya? Sinyal ini merupakan bahwa 0,8 bar itu merupakan minimal pressure yang dibutuhkan untuk memulai membuka control valve tersebut. Jadi ketika diberikan 0,8, dia mulai membuka, tetapi tidak bisa membuka penuh. Tekanan berapa yang diperlukan? Yaitu 2,4 bar minimal untuk membuka penuh aktuator tersebut. Nah, selanjutnya yaitu IP positioner atau arus ke pressure, ya, atau bisa dibilang juga elektropneumatic positioner. Nah, positioner ini sebenarnya merubah nilai sinyal perintah berupa arus 4 sampai 20 mA ke dalam sinyal pressure tadi, ya, 0,8 sampai 2,4. Misalkan seperti itu aktor. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Di sini ada namanya zero unit atau zero adjustment, sering dibilang, dan span, ya. Zero unit digunakan untuk mengatur nilai zero pada posisi nolnya, full close-nya, sedangkan dan span unit merupakan digunakan untuk full pergerakannya atau full open-nya, ya. Kemudian di sini ada torque motor digunakan untuk merubah nilai arus ke dalam bentuk elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ini nanti akan dihubungkan ke dalam nozzle. Jadi nozzle akan diatur seberapa banyak pembukaannya oleh motor ini. Nah, ketika diatur berapa bukaannya seberapa banyak, kemudian nozzle ini akan mengatur pembukaan pilot, sehingga pilot akan mengatur besar tekanan angin yang akan disampaikan kepada aktuator. Sehingga aktuator dapat diatur pembukaannya berdasarkan sinyal pressure. Nah, selanjutnya adalah controller. Controller yang digunakan pada laporan ini yaitu single controller, yaitu dengan merek Toho, dengan tipe TTM 204 QIR. Q ini sendiri adalah warnanya, yaitu hitam, dan IR itu merupakan outputnya. Di sini dia memiliki dua output, yaitu output 1 sebagai arus dan output kedua sebagai relay. Ya, di sini ada pin-nya 34 sebagai output 1, 56 sebagai output 2. Nah, dia memiliki port input hanya satu, yaitu dengan jenis sensor yang dapat dibaca, yaitu seperti ini, bisa dilihat pada tabel ini, ya. Tetapi pada laporan ini kita akan menggunakan ini, 4-20 mA DC. Nah, kemudian controller ini digunakan pada jenis kontrol, yaitu modulating with PID, kemudian ada digital output, ini on-off, ya, kemudian timer, dan rem and torque. Rem and torque itu step control, ya, step 1
kontrolnya bagaimana, tab 2 ada pergantian kontrol, dan step berikutnya. Sampai untuk kontrol ini dia mampu memiliki 8 step. Nah, untuk pembahasan ya, ini bab 4, pembahasan, kita ada persiapan, perakitan, dan pengujian. Persiapan meliputi pengambilan barang-barang yang diperlukan untuk merakit suatu control valve dan control panel. Nah, kita perlu mengecek yang pertama kali adalah perlu adanya WO atau working order permintaan pekerjaan. Nah, contohnya seperti ini, yaitu dia menggunakan brand Ariston Steffi dengan figur ini untuk size-nya DN50 PN25. Dia menggunakan standar DIN dan EN. DIN itu merupakan standar Jerman dan EN merupakan standar Eropa. Kemudian KVS merupakan nilai koefisien atau nilai koefisien value pada suatu control valve untuk mengetahui seberapa debit maksimal yang dapat dialirkan. Nah, ini tapi kita tidak akan membahas KVS dan ini jenisnya, kita hanya membahas bagaimana cara pemasangan. Kemudian di sini dia menggunakan aktuator ya, diafram aktuator dengan sinyal ini 0,8 sampai 2,4 dengan tipe normally close, menggunakan elektroposisioner merek Bara, tipenya 100L. Kemudian untuk kontrol panel dan feedback feedbacknya menggunakan pressure transmitter dengan range 0,0 sampai 16 bar dan kontrol panelnya menggunakan DTM 204. Ini WO-nya. Setelah dapat kita WO, kita cek di datasheet valve, di datasheet aktuator, di datasheet posisioner, kemudian di datasheet pressure transmitter ya. Kita cek semuanya, kemudian kita satukan ya. Kita pilih, kita ambil yang sesuai spesifikasi tadi, kita ambil semua, kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, maka dapat kita lanjut pada proses berikutnya, yaitu proses perakitan. Nah, proses perakitan yang pertama adalah perakitan control valve. Nah, control valve ini merupakan tadi sudah perlu diingat bahwa dia normally close. Sehingga untuk melakukan pemasangan aktuator pada valve-nya, itu aktuator perlu dinaikkan terlebih dahulu atau dalam kondisi full open. Nah, dengan cara diberikan tekanan sebesar 4 bar karena sinyalnya 2,4 tadi, minimal 2,4 bar untuk full open, maka kita taruh di 4 bar supaya dia dapat maksimal untuk full open. Nah, setelah diberikan angin, bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri, ini dia dalam kondisi full open. Ya, masih dalam kondisi full open, kemudian kita pasang nutnya pada yoke ini, tiangnya ini kita pasang nut, kemudian setelah pasang nut kita lepas ya, lepas anginnya, kemudian kita pasang koplingnya, jadi seperti ini. Nah, setelah terjadi seperti ini, kemudian kita lakukan pengetesan. Pengetesan ini dilakukan untuk mengetahui apakah control valve ini layak digunakan atau tidak secara fungsinya. Misalkan apakah ada dia dapat menutup sempurna, apakah ada toleransi kebocoran, apakah ada secara fisik ya, secara fisik. Nah, kalau tidak ada kebocoran, maka dapat dilanjut proses berikutnya, yaitu proses berikutnya adalah pemasangan posisioner. Nah, pemasangan posisioner ini posisinya dipasang dengan bracketnya atau penyangganya, kemudian dipasang dengan lever. Lever digunakan untuk mengetahui nilai aktual pergerakan control valve ini, lever namanya, ini posisioner. Nah, bagaimana cara proses kalibrasinya? Yang pertama adalah kita mengatur nilai 0% ya. Dimasukkan dulu anginnya harus di atas 2,4. Biasanya saya gunakan adalah 4 bar karena dia sudah memenuhi untuk 2,4 bar. Kemudian kita masukkan hubungkan dengan injektor arus, diperoleh, kemudian kita setting 0% atau 4 mA. Kemudian setelah 0% kita masukkan 20 mA 100%. Nah, kemudian kita cek, kita adjust ya, adjust apa kurang, apakah lebih, kita adjust, sesuaikan, kemudian kita berikan 19,5. Tujuannya untuk melihat responnya. Ketika sudah full open, kemudian ketika ada perubahan respon, seberapa banyak respon minimal yang dibutuhkan untuk mulai kontrol lagi ya. Karena biasanya kalau misalnya di 20 mA, dia pressure-nya lebih dari 2,4 bar, sedangkan 19,5 dia tidak lebih dari 2,4 bar. Jadi ada selisih, ada gap-nya. Kalau misalkan kadang kalau kalibrasinya melenceng, biasanya 19 mA pun tidak dapat bergerak. Nah, setelah dapat 19 mA, 0,5, kemudian kita nolkan lagi ke 4 mA, kita adjust lagi, kemudian kita masukkan ke 4,5. Tujuannya untuk mengecek ya respon yang di bawah. Setelah tadi respon di atas, sekarang respon di bawah. Kemudian setelah dapat respon di bawah, kita ulangi lagi proses dari nomor 4 sampai nomor 8 sampai tidak ada proses pengejasan lagi, tidak dilakukan adjusting sama sekali,
baru proses kalibrasinya selesai, kemudian dilakukan cek posisi sementara ya. Kita cek, oh iya posisinya 4 miliampere di mana, apakah 4,5 miliampere ini apakah ada respon atau tidak, kemudian 8 miliampere, 12 miliampere dan seterusnya sampai 20 miliampere. Nah, berikutnya adalah proses perakitan kontrol panel. Proses perakitan kontrol panel tentu kita mempunyai wiring ya. Wiring seperti pada gambar ini bisa dilihat. Nah, kemudian setelah ada wiring, kita buat sketsa di daun pintu, kemudian kita lubangin, kemudian kita pasang perangkatnya, ada pilot lamp, controller, kemudian rotary switch. Nah, kemudian untuk di dalam panel kita lanjutkan untuk pemasangan terminal, kabel dak, rel, dan power supply. Setelah dipasang seperti ini, kemudian kita lakukan wiring kabel, prosesnya seperti ini, kemudian kita rapikan. Setelah kita rapikan, maka kita lakukan pemrograman ya. Pemrograman dimulai dari mengatur input. Nah, jenis mengatur input ini meliputi pengaturan jenis sensor ya, 4 sampai 20 ampere, kemudian nilai batas bawah dan nilai batas atas sensor. Contohnya seperti ini, kalau tadi 0, sampai 16 bar, maka batas bawah sensor tersebut adalah 0 bar. Input atasnya adalah 16 bar gitu ya. Kemudian di sini adalah jumlah digit angka yang ingin ditampilkan. Digit angka yang dimaksud adalah angka yang di belakang koma, berapa digit yang ingin kita tampilkan. Biasanya saya menggunakan satu angka di belakang koma ya. Kemudian untuk parameter berikutnya yang kita atur adalah parameter kontrol. Jenis kontrol yang kita gunakan adalah PID, karena di kontrol ini tadi ada beberapa macam kontrol yang kita gunakan adalah PID. Kemudian kita atur nilai set point, kemudian arah kontrol. Karena di kontrol valve ada prinsip yaitu heating atau cooling. Ada juga yang bilang sebagai normal ataupun inverse, sama saja pengertiannya, bahasanya saja yang berbeda. Kemudian adalah mengatur jenis outputnya ya. Output ini dipastikan saja karena output 1 pasti PID, tapi kita memerlukan kepastian karena output 1 sebenarnya bisa dipakai relay, tapi dia hanya bisa sampai tegangan 24 volt DC saja. Ketika dia 220 volt, dia tidak bisa digunakan. Nah, setelah selesai pemrograman, maka kita akan melakukan pengujian terhadap kontrol valve, kemudian pengujian terhadap pembacaan feedback oleh controller, dan pengujian perintah yang dikeluarkan oleh controller. Yang pertama adalah pengujian hasil kalibrasi kontrol valve. Ya, pengujiannya bagaimana kita inject input tadi, berikan 4 miliampere, hasilnya bagaimana? Openingnya, stroke-nya buka di berapa? Nah, sampai 20 dapat hasil seperti ini. Kemudian pada pengujian feedback, kita feedback menggunakan injektor, kita berikan sinyal 4 miliampere, namun untuk controller ini saya setting di 0 sampai 10 bar, sehingga hasilnya seperti ini, diperoleh data hasil seperti ini. Ya, yang tadi 0 sampai 16 itu sampel saja, nah, tapi untuk proses yang sering digunakan ini, maka saya ambil data yang ini ya. Kemudian untuk outputnya seperti ini. Nah, untuk controller kita rubah dulu, tadinya dalam mode auto, kita mau rubah ke dalam mode manual. Nah, mode manual ini artinya memberikan perintah langsung dari controller tanpa memperhatikan feedbacknya ya. Feedbacknya dihiraukan saja, kemudian langsung memerintahkan saja. Nah, kita berikan dalam bentuk prosentase, dalam proses seperti ini, diperoleh hasil seperti itu. Nah, berdasarkan tabel-tabel tersebut, dan proses tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kontrol valve dan posisioner telah dipasang dengan baik sehingga dapat dinyatakan proses perakitan tersebut berhasil. Yang kedua adalah panel kontrol. Panel kontrol dapat dinyatakan berfungsi dengan baik setelah melihat data tadi. Nah, sehingga ketika kontrol valve dan panel kontrol ini sudah dalam kondisi baik, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu FAT ataupun dapat dikirim langsung ke customer. Nah, di sini penulis atau saya pun juga memiliki masukan kepada pihak PT Bukit Oase, yaitu yang pertama membuat sistem simulasi secara nyata pada industri atau membuat kit simulator untuk kontrol valve itu sendiri. Sehingga waktu pengujian ada feedback yang lebih nyata, mulai dari input atau feedback, kemudian kontrol valve itu sendiri bagaimana, kemudian proses kontrolnya bagaimana bisa diatur. Kemudian yang kedua adalah mencoba menggunakan kontrol lain seperti PLC dan lainnya. Sebenarnya PLC ini sudah digunakan oleh PT Bukit Oase sendiri, cuman kebanyakan info yang saya dapat bahwa customer tidak lebih memilih untuk menggunakan single controller daripada PLC karena
proses cenderung gampang. Tapi tidak banyak juga yang memesan tanpa menggunakan kontrol panel, hanya kontrol valve saja. Nah, tapi untuk kontrolnya tetap menggunakan PLC dari pihak seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Terus Andre, ya, cuma yang tidak dijelasin tadi adalah kapasitasnya. Kan kontrol kontrol valve itu kan punya punya range ya? Ya, betul, kontrol valve yang lain. Terus tidak dijelaskan juga sama Andre apakah ya perbedaan antara pengujian linear dengan yang non linear. Ya, kontrol valve kan yang non linear ya? Kontrol valve sendiri kalau berdasarkan pergerakan ada dua, yaitu linear dan rotari. Berdasarkan tipe pergerakannya ada tiga, Pak. Ada linear, ada equal percentage, dan satu lagi kuadratik. Ya, bukan, Pak. Linear, equal percentage, sama. Jadi kurvanya itu, kalau kurvanya satu linear itu kalau lurus, kemudian kurvanya kalau equal percentage itu kurva melengkung ke atas, dan satu lagi melengkung ke bawah. Nah, parabola. Apa namanya? Agak lupa itu. Kuadratik. Bukan. Sebentar, parabola. Iya, betul, bentuknya parabol, cuman namanya satu equal percentage, yang satu quick opening. Ya, quick opening. Ya. Jadi ada tiga, linear, kemudian equal percentage, dan yang ketiga adalah quick opening. Ya, jadi kalau quick opening, pembukaan pertamanya flow-nya besar, tapi setelahnya pembukaannya, pengaturan flow-nya perubahannya kecil. Tapi kalau equal percentage, dia yang pertamanya mulai pelan, tapi ketika sudah di pembukaan agak banyak, dia flow-nya akan lebih besar lagi. Tapi kalau linear, mau di posisi manapun, dia flow-nya tetap sama. Dan alatmu dijelasin nggak di situ? Yang kamu lakukan adalah cuma yang linear aja? Iya, Pak, di linear aja. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Marco, Ilham? Saya Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Oke, terima kasih untuk penjelasannya buat Andre ya. Pertama saya izin bertanya, pada saat melakukan pemasangan ataupun kalibrasi dan juga zero spanning, mereka menemukan masalah saat melakukan hal tersebut. Itu aja pertanyaan saya. Masalahnya bagaimana maksudnya, contohnya? Apakah kegagalan? Katakanlah zero spanningnya gagal, atau saat kalibrasi nilai linearitasnya berbeda-beda, atau saat melakukan kalibrasi struknya berhenti di tengah-tengah gitu. Oke. Apakah pernah menemukan masalah itu? Ya, pernah ya. Biasanya untuk kontrol valve dengan permasalahan seperti ini terjadi pada kontrol valve dengan umur yang telah digunakan, ya. Bukan dalam artian ini kontrol valve baru kemudian kita rakit ternyata ada masalah. Biasanya jarang sekali terjadi masalah untuk awal sekali perakitan. Tapi biasanya kalau kontrol valve yang sudah jalan, sudah 2 tahun, 5 tahun, itu pasti ada permasalahan. Biasanya terletak pada komponen ininya ya, pilot valve-nya tadi biasanya kotor karena tadi jenis udara yang digunakan filternya kurang baik atau filtrasinya kurang. Biasanya banyak kotoran yang dibawa oleh angin, kemudian tidak ada filter regulator ataupun pressure yang dimasukkan terlalu besar melebihi dari kapasitas si posisioner. Kemudian kotoran inilah yang menyumbat posisioner, padahal diketahui sebenarnya lubang untuk mengatur posisioner itu sendiri hanya seujung jarum, atau biasanya kalau kita lihat kabel 0,75 yang serabut, itu satu serabut saja yang bisa masuk. Jadi kita membersihkan hanya dengan satu serabut itu saja. Makanya kalau misalkan angin itu kotor, maka posisioner ini tidak dapat bergerak. Tetapi kalau selama masih proses awal, itu jarang sekali ditemukan permasalahan. Kemudian bagaimana kalau ditemukan permasalahan? Yang pertama kita cek dulu ya, apakah yang pertama kondisi di zero kita bedakan dulu antara smart positioner dan
analog posisioner. Nah, yang kita bahas, yang kita gunakan di sini adalah analog posisioner yang masih manual, masih lama ya. Beda dengan yang smart positioner. Kalau smart positioner kita tekan tombol, kita masukkan tombol, udah dia akan mencari kalibrasi sendiri. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini kita atur sendiri posisi zeronya di mana, posisi span-nya di mana. Nah, itu kita yang menentukan. Sehingga untuk untuk analog posisioner ini sendiri, kalau menemukan masalah yang pertama kita cek adalah kondisinya ya, kondisinya apakah sudah kotor, kemudian filternya bagaimana, kondisi anginnya bagaimana, kondisi kontrol valve-nya itu sendiri bagaimana. Kita cek dengan lengkap. Setelah lengkap, oh ternyata diketemukan pasti ada masalah. Nah, masalah itu kita tanganin. Misalkan kalau zero adjustment-nya bermasalah. Zero adjustment bermasalah bisa saja tadi ya di nozzle-nya kotor, kita bersihkan dulu, kita cleaning ulang, kita bersihkan semuanya, kita pasang kembali. Kemudian kita cek berikutnya di poin-poin zero adjustment, di zero adjustment-nya kita cek, di span adjustment-nya kita cek apakah ada mechanical part yang aus atau rusak gitu ya, atau apakah ada kotoran yang menyumbat di sana. Kondisi springnya bagaimana, apakah ada deformasi spring, apakah ada distorsi, dan macam-macam. Nah, setelah tidak ada masalah, baru kita lakukan ulang, yaitu masukkan angin ulang, kemudian injek ulang, kita kalibrasi ulang. Kalibrasi ulang, kita mulai dari zero lagi. Kita kalau zero biasanya kita jangan selalu langsung zero udah nol langsung naik ke 20 mA, tidak bisa. Dari zero kita lakukan adjustment dulu, masukkan 4 mA, kemudian kita adjustment zero, kita naikkan dulu pressernya, naik, kemudian baru kita turunkan dulu ke 0. Nah, waktu turun ini tidak bisa terlalu cepat dan tidak bisa terlalu lambat, pasti ada temponya. Nah, nanti biasanya kalau sudah sering melakukan kalibrasi sudah mengetahui lah. Biasanya di zerokan lagi, kemudian setelah zero baru dinaikkan ke 20. 20 mA kita langsung setting, langsung adjust. Setelah dapat bisa di-adjust, lakukan respon tadi, pengecekan respon atas bawah. Responnya bagaimana, sampai dapat respon atas bawah oke, baru kita lakukan kalibrasi semua. Biasanya begini, kalau batas bawah 4 mA sudah dapat, 20 mA sudah dapat, respon atas sudah dapat, respon bawah sudah dapat, tanpa melakukan adjustment ulang, maka untuk analog posisioner sudah dapat dipastikan kalibrasinya sudah selesai. Karena kita sudah melakukan tadi pembersihan segala macam proses perbaikan. Setelah perbaikan selesai baru setelah kalibrasi oke. Begitu Pak Marco. Oke, terima kasih penjelasan Andre, sangat jelas dan detail sekali. Terima kasih. Terima kasih. Andre, ya, kalau alat yang dipakai buat kontrol valve yang tidak pakai pneumatik gimana? Bisa nggak, Andre? Bisa, Pak. Nah, untuk yang bukan pneumatik itu sebenarnya ada dua ya, ada dua. Yang pertama menggunakan pasti tipenya adalah motorized, ya. Pasti tipenya motorized, tapi motorized yang digunakan macam-macam di sini. Ada yang yang paling sering dijumpai di general industry adalah menggunakan menggunakan sinkronus motor satu fase ya, satu fase dengan kapasitor ya. Kemudian ada juga yang dengan valve dengan kategori besar, itu biasanya menggunakan aktuator yang besar, motorized, itu menggunakan motor 3 fase. Motor 3 fase juga bisa digunakan. Nah, intinya pada posisioner itu menggunakan elektrik posisioner. Jadi full elektrik. Kalau yang di sini, kalau yang pneumatik menggunakan elektropneumatik posisioner, kalau yang elektrik menggunakan elektrik posisioner. Elektrik posisioner ini full semuanya elektrik. Ketika nanti dia merubah dari sinyal sinyal 420 mA ke dalam relay biasanya ya, relay, kemudian relay dimasukkan ke dalam relay, diproses apakah ini waktunya naik atau waktunya turun. Nanti ketika sudah sampai posisi yang diinginkan atau target, dia akan berhenti seperti itu, Pak. Jadi sama-sama proses adjusting-nya pun untuk yang elektrik posisioner itu tetap ada dua tipe, ada yang smart, ada yang analog. Kalau yang analog proses adjusting-nya sama persis
Dan yang smart itu biasanya tinggal pencet tombol saja gitu. Tetapi penggunaan control valve ini sendiri itu macam-macam. Untuk yang biasanya tempatnya bersih, prosesnya sedikit, lebih konstan, itu menggunakan yang elektrik. Tapi kalau prosesnya cenderung tidak stabil, biasanya proses yang cenderung tidak stabil atau biasanya kelihatan itu di main proses. Misalkan di main line, kemudian di proses utama, dia akan menggunakan pneumatik. Tapi kalau di sub proses, misalkan mau masuk ke mesin untuk mengatur mesin-mesin, dia lebih cenderung menggunakan elektrik karena dia akan cenderung lebih linier prosesnya, tidak ada terlalu perubahan yang terlalu besar. Sedangkan di mainline karena ada perubahan besar dari source-nya, dari source fluidanya kepada subprosesnya. Biasanya misalkan di boiler itu 16 bar, kemudian diproses hanya butuh sekitar 7 atau 6 bar. Yang diperlukan hanya temperatur. Jadi proses inilah yang kalau di di mainline diperlukan pneumatik dengan respon yang sangat cepat. Kalau elektrik dia cenderung pelan responnya, gitu Pak. Oke, thank you. Ada yang lagi? Yang lain mau bertanya? Oke, kalau enggak, thank you buat Andre atas presentasinya. Tinggal bukunya diberikannya segera dikasih. Jangan lupa ke kalian ya. Ya Pak. Kalau udah selesai, besok bisa titip satpam ya Andre. Ya Pak, untuk KP-nya ini untuk yang jilid saya udah nyari di sekitaran Muncul itu memang lagi nggak bisa mulai di jilid itu hari Senin Pak. Nanti kalau mungkin minggu depan kalau hari Rabu atau Jumat kalau sudah saya kirimkan langsung ke Pak Satpam. Sip ya. Ya Pak. Oh ya, by the way untuk Andre sama Marco kan bimbingan saya mulai sidang ya? Iya Pak. Minggu Senin depan. Ya. Untuk saat ini modul-modul kemarin ada masalah Pak, ada short terus tapi udah saya beli lagi dan bisa mulai lagi. Tapi pilih nggak sidang semester ini? Siap dikejar ini Pak. Oke, Marco pilih ya. Ini yang Marco udah paling siap ini Marco ini. Maaf, sinyalnya putus-putus saya Pak, jadi kurang kedengeran suaranya. Ya, itu. Jadi semua. Ya, halo, Pak. halo. Padi, Halo. Ya. Ya. Apa sih ini? Masa motor ngulang ke tidak motor merosot bojek. Motor 40 juta, iya, yang tidak target 40 juta tidak sesuai dengan yang dimilikinya gitu. Sama yang milikinya wajarnya doang. Halo. Jangan Om. Ya, kedengaran. Ya, kedengaran. Andre, di presentasinya. Di share. Ditutup. Oh ya. Bentar Pak. Halo. Silahkan kok ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa di-close ya, Andre ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya Pak Syar. Yuk, sama-sama semuanya. Tadi dapat informan dari seorang. Ini masih ngerjain praktikum ini di kampus ya. Gitu. Ya Pak, sehat Ya, terus ya. Andre, Ya Pak. aja.